Assalamualaikum, selamat malam. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema malam ini adalah apa yang dia inginkan darimu. Apa yang dia inginkan darimu sebenarnya, oke? Sekarang aku akan coba untuk membuka kartu ini. Semoga ini bisa resonate untuk kebanyakan orang, walaupun tidak semuanya bisa resonate ya. Kalau mau resonate, nanti aku pin. Kalian tinggal lakukan personal reading starting dari satu pertanyaan 50.000. Aku akan bukakan 3 kartu ya. Jadi aku nggak pelit-pelit, aku akan bukakan 3 kartu. Oke. Teman-teman, ya. Aku melihat ya, ini kita bicara mengenai energinya dulu. Dia ini adalah orang yang mungkin membuat kamu secara emosional itu kepikiran terus, ya. Kadang-kadang konflik, membuat kamu tidak yakin perasaan dia terhadap kamu tuh seperti apa. Dia sendiri itu juga tidak berusaha untuk memberikan apa ya, walaupun memang dia ada cinta sama kamu, tapi dia tidak berusaha untuk memberikan kemajuan yang pasti gitu loh. Itu yang aku lihat. Karena pertama kartu ini loncat ya. Kemudian kita lihat di sini. Oke. Karena dia sudah menyadari bahwa dia sendiri tidak memberikan sesuatu yang merupakan kemajuan ya. Dia tidak memberikan sesuatu kemajuan, maka di sini dia ingin merombak, ingin mengulang semuanya. Karena ada kartu rebuilding. Nah, kartu rebuilding ini bicara mengenai starting over, ya, memulai kembali. Tetapi yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi mungkin kasihnya lama, tetapi dengan gaya yang baru, gaya hubungan yang lebih positif ya. Dan di sini dia berusaha keras untuk maju terus bersama kamu. Baik dari sisi usaha, ya, usaha itu mungkin bekerja lebih baik supaya bisa bersama kamu, atau mulai nih dia kayak komunikasi yang lebih intens kepada kamu. Kemudian yang aku bilang di sini adanya sebuah kejujuran. Dia mulai kayak berusaha untuk jujur sama kamu dari segi apapun, pelan-pelan akan terbuka, yang dimana akan membawa kamu ke koneksi yang lebih dalam lagi, ya kan? Sekarang kalau misalnya kita lagi berhubungan dengan seseorang, otomatis kita itu akan ada trust atau percaya, apalagi kalau dia sudah bicara banyak ya. Nah, di sini yang saya lihat secara energi, divine-nya adalah divine feminine. Gak heran kalau kamu di sini baper atau dia yang baper sama kamu ya. Aku merasakan bahwa ada cinta, ada pengorbanan juga ya. Dia ini sayang sama kamu tuh soft gitu loh. Walaupun dia kayak jarang, tapi sekalinya dia ngomong, tapi tuh kayak membuat kamu tuh kayak dipeluk gitu loh sama dia. Dia punya energi menenangkan, teman-teman. Ya, dia cukup mengerti kamu, tidak mau memposesifkan kamu, karena mungkin dia sudah pernah coba posesif, tapi makin gak karuan. Dikala dia menahan diri untuk cuek, kamunya makin datang. Bisa aja seperti itu, sama kayak ibarat pasir ya, semakin digenggam, maka akan semakin lepas. Tapi kalau dilonggarin, pasirnya akan tetap sama, ada di tangan kamu, sama dengan cintanya. Nah, di sini aku melihat ada kelahiran kembali, ada healing juga di sini. Banyak menerima dan yang dia inginkan adalah pendewasaan. Ya, pengertian dari kamu, pendewasaan dari kalian berdua lah dalam komunikasi, dalam sikap itu seperti apa. Ini yang aku bisa bacakan dulu di sini, kemudian kita akan masuk ke kartu tarotnya, teman-teman.
Wow. Aku membuka sebuah energi. Adalah energi keseriusan. Apakah ini hawa-hawa karena kita sudah mau masuk bulan Ramadan? Apa gimana? Ya. Karena yang aku lihat nih energinya tuh kayak berdiri positif. Apa yang dia mau di sini adalah bersama dengan kamu, seia sekata dan stabil ya. Jadi kalau ada angka 4 itu pasti semuanya stabil. Stabil dan stop di situ. Jadi pergerakannya memang ada gairah yang sama-sama stabil, cintanya stabil, emosinya juga stabil. Jadi ya kalau dibilang apakah ini bisa long lasting seperti ini, harapannya seperti itu. Yang dia mau dari kamu, dia ingin kamu itu lebih memahami kesibukannya dia, ya. Kamu harus tahu bahwa kamu tuh nggak boleh cemburuan, ya. Dia tuh memang orang yang punya banyak relasi mungkin. Atau dia memang orangnya sibuk dalam pekerjaan sehingga mungkin kadang-kadang ya kalian ada masalah komunikasi. Atau dia punya teman lawan jenis itu banyak ya. Maksudnya cuma teman tapi kamunya yang udah kayak overthinking gitu loh, udah netting aja. Nah, di sini dia itu hanya bilang ke kamu kalau dia punya teman, kalau dia punya kalian, semuanya itu benar-benar pure pekerjaan. Yang saya lihatnya kartu Three of Pentacles memang orangnya tuh mobile. Ya, banyak kenalan walaupun gak deket tapi kenalannya banyak gitu, jadi kamu gak boleh cemburu, itu yang dia mau dari kamu. Kemudian ada kartu Ten of Wands, ibaratnya dia bilang jangan membebani segala sesuatunya yang sudah berat. Kalau kamu merasa hubungan kamu di sini sama dia itu sudah jalannya juga belum tahu kemana, kemudian arahnya itu juga nggak jelas, sudah jangan nambah-nambah masalah dengan curiga, dengan pikiran-pikiran kotor, ya kan? Terus aura kamu nggak enak, itu makin nambah beban gitu loh. Apalagi kalau kamu berkenalan dengan duda atau janda, ya, yang dia prioritaskan itu adalah anak duluan. Jadi buat kamu yang single ketemu dengan duda dan janda, kamu tidak boleh egois bahwa dia tidak bisa memprioritaskan anak-anaknya dulu. Nah, aku lihat di sini ya, mungkin ada yang terkoneksi dengan duda atau janda. Kemudian kartu Ten of Wands itu ada masalah yang memang dia harus selesaikan. Kamu juga harus lebih peka dan sensitif. Jangan terlalu dikit-dikit marah. Kalau dia nggak bisa atau tidak mampu, itu sudah semaksimal mungkin. Kondisi dia sekarang ini tuh lagi berat-beratnya teman-teman, apalagi di tahun ini 2024 adalah tahun stres. Kita penuh dengan tanggung jawab. Orang-orang yang lahir dengan angka pembulatannya 8, penghitungannya 8 itu pasti ya penampilannya stres. Gitu loh. Maupun 4, 8 lebih stres, 4 udah stres. Orang dengan chart 8 ya, itu biasanya orangnya juga lebih stres, lebih banyak tanggungan gitu loh teman-teman. Namanya 2024, penuh dengan tanggung jawab, penuh dengan stres di tahun ini. Jadi jangan ditambah lagi, oke? Kemudian aku akan coba untuk buka kembali. Kartu 5 Pentacles. Ya. Aku cuma bisa bilang begini. Sebenarnya apa yang kamu mau, itu pun dia ingin mewujudkannya. Kamu mau apa dari dia? Sekarang ini lagi mau apa? Pengen dia ini, pengen dia itu, pengen mungkin secara materi dia mapan, kamu pengen dibeliin ini, memberikan kamu uang mungkin, ya kan? Nah, saat ini mungkin ada kondisi-kondisi di mana dia itu jarang atau memang harus stop dulu gitu loh. Karena di sini ada keterbatasan, susah untuk mau memberikan kebahagiaan sama kamu, mungkin ini di tahun-tahun susah. Jadi harapannya di sini kamu bisa lebih pengertian sama orang ini ya. Nah, ada kartu Page of Pentacles. Kamu tahu nggak, untuk usaha dia itu hasilnya tidak selalu
besar, tapi kecil-kecil. Dia tuh berusaha untuk mengumpulkan, ya, mengumpulkan energi, mengumpulkan apa namanya, materi itu kecil-kecil. Jadi ya aku bisa bilang ini bukan tahun yang terbaik buat buat dia. Itu untuk ditambahin lagi masalah cinta, ditambahin lagi masalah yang tetek bengek mengenai hubungan-hubungan kalian yang sebetulnya nggak ada masalah diada-adain. Ini dia bilang dia tuh udah capek, dia tuh berusaha untuk, ya, sekarang ini tuh lebih jujur gitu sama kamu. Ya keadaan aku seperti ini, ya gimana? Ya kan? Yang kedua, dia berusaha untuk lebih, ya mungkin komunikasi sama kamu pelan-pelan, sudah akan mau di build up kembali. Dan yang aku lihat di sini sih sebetulnya masalah dia itu bukan masalah dari masalah cinta sama kamu teman-teman, tetapi lebih kepada berkesinambungan hidup, ya. Keadaan sekarang ini makin menghimpit itu loh, karena ini kartunya banyak pentacles, pentacles, pentacles. Aku sih nggak bisa ngomong apa-apa karena aku juga sudah bosan membacakan masalah kondisinya dia lagi sedih, kondisinya dia kapan lagi happy-nya. Ya ini semuanya global gitu loh, ya. Kita mau perubahan semuanya juga ada prosesnya, dan nggak bisa dari sesi kita COVID kemarin sampai dengan sekarang orang itu sudah naik gitu, enggak. Semuanya merangkak dari nol. Kamu tahu dia di sini pelan-pelan untuk memperbaiki. Jadi harusnya dia menginginkan kamu tuh support gitu loh. Kamu berikan dukungan. Oke, kamu kerja ya, kamu ini ya, kamu itu ya. Iya gitu. Ya. Jangan berikan sesuatu yang negatif gitu. Karena aku melihat orang ini energinya sebetulnya positif teman-teman. Saya nggak tahu ya kamu tuh mengingat siapa, tetapi yang kubacakan orangnya positif. Kalau misalnya dia negatif berarti bukan dia. Atau kalau misalnya kamu belum ketemu sama orangnya, jangan diada-adain. Ya, karena tarot itu yang real-real aja lah. Mungkin kamu suka sama orang toksik, mungkin bacaan ini bukan buat orang toksik. Makanya saya bilang inilah pembacaan general. Kalau nggak cocok, langsung skip aja. Seperti itu ya. Di sini ada kartu imagination. Nah, kartu imagination itu apa yang dia inginkan kembali dari kamu. Coba deh, kamu tuh rasain apa yang dia rasain sekarang. Gitu loh. Kita nggak bicara kenakalan seseorang ya, tapi kita bicara mengenai kondisi. Kalau seandainya kamu tahu kondisinya dia sekarang yang lagi tidak baik-baik saja, dan kamu di sini lebih berempati, itu yang dia inginkan. Dia nggak minta apa-apa dari kamu. Empati aja. Yang kedua, kamu harus tahu bahwa dia sudah berusaha untuk melakukan perubahan, di mana mengertilah apa ya, kalau ada sesuatu yang berbeda dari dia atau yang tidak biasa, berarti itu untuk kemajuan dirinya. Kalau yang tadinya dia cuma diem aja nggak kerja, tiba-tiba dia sibuk kerja, ya kamu jangan marah. Ya udah, dia kerja, dia sibuk, ya sudah. Gitu loh. Dia harus ada kemajuan untuk dirinya dulu, baru bisa settle sama kamu. Kita kan sudah tahu nih keinginan dia apa ya. Di sini jangan terlalu posesif, teman-teman, ya. Kalau misalnya kamu terlalu posesif, maka makin banyak jin dalam lingkungan kita yang negatif ini akan mempengaruhi kamu. Kalau kamu posesif, kalau kamu lagi sedih, kamu lagi curiga, lagi apa, please nggak usah langsung WhatsApp, nggak usah langsung chat. Mendingan kamu tidur dulu. Mungkin itu karena kamu kecapean. Sama kayak kita lapar terus nih, kenapa gitu kan. Mungkin kita nih haus, tapi pikiran kamu pengen makan. Nah, coba deh disinkronisasi dulu, di reset ulang dulu semuanya. Bagus-bagus lagi kalau kamu beli Le Aura, ya. Nanti link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Kamu bisa lihat aja. Ini parfum bukan minyak. Jadi kalau orang bilang, "Kak, pesen minyak," aku nggak jual minyak. Ada minyak goreng di di Indomart. Ini parfum, teman-teman, ya. Wewangian. Di sini dia komit. Aku bilang dia ada cinta sama kamu. Dia berkomitmen bagaimana dia berjuang untuk hubungan kalian. Kamu tau lah kisah-kisah cinta seseorang yang memang harus berpisah dulu demi kebaikan, nanti bisa dipersatukan kembali. Ini masih ada dalam harapannya dia. Gitu loh. Kalau kamu kondisinya sekarang bicara mengenai cinta, cinta itu nggak hanya kita harus makan cinta, tapi harus ada uang, harus ada sesuatu yang stabil. Iya kan? Uang itu sekarang ini
lagi dicari teman-teman. Kalau cuma makan cinta, banyak orang yang nggak putus gara-gara uang, ya kan? Tapi nyatanya banyak orang yang ada masalah ekonomi selesai, tidak menafkahi selesai. Kalau mau makan cinta aja mah udah nggak bakal putus. Di sini dia menyadari bahwa dia tuh banyak kesalahan dan kamu tuh sering ngeblaming dia atas semuanya. Mungkin ada beberapa di sini yang tidak koreksi. Aku pun juga kadang-kadang merasakan suka memblaming sesuatu ya, mungkin kepada pasanganku, padahal dia nggak kayak gitu. Kita nih yang paranoid gitu loh. Nah, kartu blame itu dia apa ya? Dia itu bilang, kamu jangan blaming aku karena aku tuh melakukan sesuatu pasti udah berusaha untuk bertanggung jawab gitu loh dengan apa yang terjadi. Jadi kalau misalnya kamu menyalahkan aku terus, apa ya? Kayaknya kayak nggak layak gitu loh, karena aku tuh harus selalu menerima gitu loh. Dia nggak mau kayak gitu. Ya ini kondisinya bisa dikondisikan ke kamu atau dikondisikan ke dia. Pembacaan ini bisa vice versa. Kalau kamu dalam kondisi ini, ya udah kamu tinggalin aja cowok kamu. Tapi kalau misalnya kamu dalam posisi yang lebih tidak lemah, kamu lebih tinggi energinya daripada dia, lebih maskulin, kamu harus ngerti. Ya, kalau kamu di sini adalah orang yang teraniaya, tinggalin. Pesanku itu aja. Jangan marah-marah di komen atau enggak kak ini gini. Ini bisa vice versa. Tergantung kamu ngelihatnya. Mungkin aku bacain kamu tentang kamu ini, atau aku bacain pasangan kamu. Logikanya seperti itu. Ya. Yang pasti aku pastikan yang nonton aku nih nggak ada bot. Semuanya selalu orang. Mau dikit yang nonton, aku tidak akan menyerah atau tidak akan sedih karena rezeki itu dari mana aja. Oke? Nah, di sini aku akan buka apa yang akan Tuhan create atau jalan apa yang kira-kira, ini hanya prediksi ya, yang kira-kira Tuhan akan kasih endingnya seperti apa. Kita akan lihat ada kartu Five of Swords. Five of Swords pasti tuh banyak sekali di awal-awal kamu tuh merasakan energi yang benar-benar kayak naik turun dari kondisi ini. Banyak sedih, banyak rasa terluka, banyak kayak dibohongin atau mungkin kayak pokoknya pikirannya jelek aja lah. Itu ya. Merasa kayak aku dibohongin nih. Dia udah mulai nggak nurut sama aku nih. Nah kayak gitu-gitu loh, ada perasaan yang kayak gitu. Nah, ada kartu Queen of Cups. Kamu harus sadari bahwa semua kejelekan, semua pikiran negatif itu hanya dalam dirimu sendiri, dikarenakan ada kartu Queen of Cups di sini. Kamu tuh sebetulnya sayang banget sampai pengen memproteksi dia supaya dia itu ada dalam jangkauan kamu terus. Kamu harus tahu bahwa itu tidak mungkin terjadi karena manusia punya hak bebas. Ada kartu King of Cups. Sebetulnya ini adalah sebagai pelajaran ya. Kedepannya kalian berdua itu hanya akan berpikir dengan dewasa. Kita bicara ngomong dewasa aja lah. Kalau orang dewasa itu ada trust, percaya. Kalau misalnya dia nggak bisa dipercaya, tinggalin. Semakin dewasa orang, harusnya pikirannya juga dewasa. Jangan kalau kita misalnya umurnya sudah 40, sudah 30, pikirannya masih kayak anak umur 17. Ya, harus belajar lebih dewasa untuk komunikasi. Karena pacaran ini tuh kadang-kadang bukan pacaran SMA lagi. Dan yang aku yakin yang nonton di sini tuh rata-rata juga ya sudah kerja, sudah kuliah, sudah mature lah gitu ya. Yang sudah berprofesi bagus, mungkin profesinya ada pengacara, dokter, segala macam ya. Harusnya pikiran juga harus sesuai dengan umurnya gitu. Ada kartu 5 Wands ya. Mungkin masih akan banyak sekali cobaan-cobaan eksternal yang datang, tetapi saya melihat kalian berdua di sini akan mencoba untuk menyigapinya. Karena pikirannya juga udah dewasa. Ada rasa sayang di situ. Ya. Ada rasa sayang, ada rasa sedih untuk ditinggalkan juga.
Dan ada kartu Sun dan juga ada kartu The Devil. Teman-teman, aku bisa bilang sih, ya semoga aja kalian jadi ya. Tapi kalau misalnya kalian gak jadi pun, di sini aku lihat hubungan kalian itu akan jangka panjang. Dalam arti ya mungkin bisa hubungan bisnis, hubungan pertemanan, persahabatan seperti saudara. Dan di sini akan ada satu energi yang aku bilang hubungan ini tuh akan hangat. Ya mungkin kamu lihat dia dengan yang lain, kamu sudah dengan yang lain, tapi masih solid. Ini ya ada kartu The Devil. Kenapa? Karena kalian tuh bersinergi. Ya, bersinergi banget. Ini bagus banget sih teman-teman. Ya kalau menurut aku, segala sesuatunya tuh harus dilihat dengan kepala dingin ya. Apa yang dia mau dari kamu sebetulnya bisa dibilang adalah keinginan batin. Mungkin dia tahu kamu nih energinya maskulin. Jadi ya mungkin biarkan aku menyampaikan supaya kita sama-sama belajar. Ini nggak cuma buat kamu loh, karena ini kartu random, ini mungkin juga buat aku. Tapi aku tidak membaca energi sendiri ya, karena aku baik-baik aja gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, Kak, apakah tarot itu suka membacakan atau membacakan masalahnya sendiri untuk di-share ke publik gitu. Jadi seakan-akan berkedok tarot reader gitu. Enggak juga sih. Itu tergantung dari tarot readernya. Kalau aku untuk membacakan aku sendiri, aku juga menggunakan jasa tarot reader, tenang aja. Jadi tidak terpublish gitu loh. Karena aku nggak mau ya masalahku itu juga diketahuin halayak banyak, orang banyak. Jadi ini energinya mengalir begitu aja teman-teman, tidak memikirkan siapapun ya, asik-asik aja gitu. Jadi jangan menuduh kalau misalnya tarot reader ini pasti ngebacain karena permasalahan pribadi. Hey, enggak, sama sekali enggak ada. Mungkin kita pernah melewati fase-fase itu, tapi semuanya juga pernah melewati fase itu sih ya. Kalau kamu orangnya mungkin banyak teman, bergaul, pasti kan pernah kayak sesuatu tuh melenceng gitu ya, jalannya tuh melenceng. Ya mungkin dapat suka sama suami orang, suka sama istri orang, itu mungkin karena pergaulan gitu loh. Karena kita kenalannya banyak, itu aja. Dan mungkin sudah pernah mengalami, makanya lebih baik jangan misalnya kayak gitu. Tapi ya semua kembali ke kalian ya. Dan pembacaan ini adalah pembacaan general, jangan dibawa baper-baper banget, klaim aja energi positifnya, jauhkan energi negatif, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Assalamualaikum, bye-bye.